bayi ini akan mendatangkan kerusakan Belanda yang lebih besar daripada yang pernah kubuat selama Perang Gianti. Tetapi hanya Yang Maha Kuasa yang tahu hasilnya. Engkau sendirilah sarana itu, tetapi tidak akan lama, hanya agar terbilang di antara para leluhur. Dua raja di Mataram sudah tidak sah sebagai Khalifatullah karena diangkat oleh Belanda. Maka atas nama rakyat dan umat Islam, saya tasbihkan panjenengan menjadi sultan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya terima amanah ini. Tetapi yang perlu kalian ketahui adalah, saya adalah Sultan pemimpin perjuangan, bukan Sultan penguasa wilayah, dan juga bukan Sultan pemilik tahta kerajaan. Dengan izin para ulama, saya akan menggunakan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro, Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah ing tanah Jawi. Panjenengan mau dibangunkan istana di mana? Sambiroto atau di Celere? Istana? Saya tidak butuh istana. Istighfar Mojo, hapus mimpi-mimpimu. Tiwasan Sinuwun, Tegar Raja sudah dipadoki oleh Belanda untuk dijadikan jalan. Semua prajurit menunggu perintah dari Sinuwun. Prajurit, perintahkan kepada Bangunarjo untuk mencabuti patok-patok itu. Lakukan. Sediko dawuh. Hari ini semua tahu bahwa ada pemimpin, yaitu Kanjeng Sultan Diponegoro. Oleh karena itu, adalah baik untuk semua ikut berperang dan mengembalikan tatanan Jawa. Allahu Akbar! 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 Apa to sama ngalu perang barang? Hayo wi, hanek bojoku nek perang, tak pegat tok. Yo aku yo. Ojo mbak, aku nek bojone mati cidra sak durunge perang piye? Alah ora apa-apa, lek sing liyane. Ya wis hak mbok pian.
Kiai Rondan. Kiai Rondan. Kiai Rondan. Kiai Rondan patah. Mengapa aku jadi punya firasat buruk? Aku jadi teringat dengan tombak Kiai Mundingwangi dan Gagak Sono yang juga patah beberapa hari sebelumnya. Apakah ini akan terjadi kekalahan? Mengapa aku juga teringat dengan 3 basahku yang aku tinggal di Mataram? Mengapa mereka tidak segera menyusul aku ke sini? Kiai Rondan, engkau patah. Sebelumnya, Kiai Mundingwangi dan Gagak Sono juga patah. Aku jadi ingat dengan 3 basahku di Mataram. Apa yang terjadi dengan mereka? Jangan-jangan ini pertanda buruk akan terjadinya sebuah kesusahan. Banteng Waring. Iya, Kanjeng Sultan. Roto. Nggih, Kanjeng Sultan. Bagaimana dengan yang lain? Aku kira di Romo kita sudah jauh dari kejaran Belanda. Segera dirikan pesanggeran lain. Nggih, baik sinuwun. Agar aku bisa beristirahat sambil menunggu sakitku membaik. Baik, Kanjeng Sinuwun. Gusti Basyah Mertonogoro dan Gusti Gondokusumo sedang menuju kemari dengan nyalain Kanjeng Sultan. Sebaiknya Kanjeng Sultan istirahat dulu di pesanggerahan. Pangeran Abdul Rohim sudah menunggu di dalam. Monggo, katuran pinar. Paman, bagaimana keadaan Romo sekarang, Paman? Ayah kalian sedang istirahat. Keadaannya belum juga kunjung baik. Kakinya masih bengkak dan demamnya belum turun. Paman, bolehkah kami menjenguk Romo? Silahkan, Nak Mas. Mari, Kang Mas. Pangeran Abdul Rahim, jika semua pesanggeran sudah berdiri dan kesehatan Sinuan sudah membaik, alangkah baiknya kita menyusun prajurit. Hal itu sebagai pertahanan jika sewaktu-waktu Belanda menyerang tempat ini. Mengapa kamu berpikiran seperti itu? Pangeran kan sudah tahu, dari peperangan kemarin, prajurit kita tinggal sedikit. Apakah saya keliru? Tidak. Aku sepakat denganmu. Tapi kita tunggu Basah Mertonegoro dan Basah Gondokusumo sambil kita mempersiapkan keperluan-keperluan yang lain. Bagaimana, Adipati? Beberapa prajurit sudah disiapkan di lingkar luar untuk berjaga, Pangeran. Keadaannya sudah mulai membaik. Beberapa prajurit juga sudah mulai sembuh dari luka yang dialaminya. Baiklah. Sepertinya Nak Mas Mertonegoro dan Nak Mas Gondokusumo akan datang dari Ngambal dan Panjen. Bagaimana aku memberikan surat ini kepada Kanjeng Sultan Diponegoro? Sedangkan aku tahu Kanjeng Sultan pasti tidak mau untuk menerima tawaran ini. Biarlah aku menitipkan ini kepada Mertonegoro. Wih, Kang Suro. Ini kabarnya, Kang? Katanya anakmu baru lahir ya, Kang? Alhamdulillah. Sehat.
kayak ibunya. Yo syukur Kang, yang penting sehat kuwi Kang. Tapi aku tak bisa datang menyaksikan anakku lahir. Karena waktu itu aku malah ikut perang. Tapi ya wis lah, aku yo gak butuh duit ke lahir ke anakku. Sakjane sih males aku melu perang. Yo piye yo Kang yo. Tapi bukannya memang seharusnya kita sudah membela Kanjeng Sultan Kang. Aku dengar dari tetangga Kang, Kanjeng Sultan itu lagi ngumpulkan prajurit Kang. Kamu sudah dengar Kang Suro? Aku capek mendengar perang. Semakin kesini yang kurasakan adalah ketakutan dan kerepotan. Aku sampai tak tahu lagi apa yang sebenarnya terjadi. Perang terus bergulir di 3 tahun belakangan. Tapi kita tetap sama saja toh. Tetap kiri, tetap larat. Loh piye to Kang kok malah koyo putus asa koyo ngono kuwi? Memang sudah kewajiban kita Kang membela Kanjeng Sultan Diponegoro. Lagi pula beliaulah yang diutus oleh Gusti Kang buat jadi ratu tanah adilnya tanah Jawa Kang. Nek aku kon perang meneh dhewean ya wegah asono. Perang kuwi keras kok. Mbok ayo to melu meneh Kang. Pada akhirnya pun Kanjeng Sultan hanya mementingkan tata kerajaan. Bukan lagi membela tatanan Jawa. Banyak kabar yang mengatakan itu. Bukan lagi tentang rakyat. Weh Kang, ojo ngawur ngono to Kang. Kanjeng Diponegoro itu sudah mati-matian membela tanah Jawa. Alah, oh sik to dengarkan dulu. Nek pancen ora gelem perang sembayang perang wae ki kan. sapa? Oh sik to. Alah, rungokke sik rungok penting iki. Memang kamu percaya kabar-kabar burung itu Kang Suro? Alah, kalau aku melihat Kanjeng Sultan lah yang mampu menyelesaikan perang sedikit demi sedikit Kang. Pun jeli strateginya. Alah, ora percaya. Alah wis sak karepmu mat. Gaweanku rampung. Dimas Gondokusumo, bagaimana keadaan Kanjeng Sultan Diponegoro? Aku khawatir dengan penyakit yang diderita beliau. Beberapa prajurit sempat bilang jika Kanjeng Sultan banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat di pesanggerahan. Kang Mas Mertonegoro, aku tidak sangsi dengan Pangeran Abdul Rohim. Beliau pasti sangat menyayangi Kanjeng Sultan dengan baik. Aku yakin beliau pasti merawatnya dengan baik di pesanggerahan. Baiknya mari kita segera bergegas sebelum petang menjelang. Baik kalau begitu, mari Dimas. Basah Mertonegoro, kita membutuhkan banyak prajurit untuk berjaga sambil menunggu kepulihan beliau Kanjeng Sultan. Aku juga berpikiran seperti itu, Pangeran Abdurrahim. Kita harus mengumpulkan bala bantuan untuk bersiap berperang kembali. Benar Pangeran, aku pun berpikiran seperti itu. Aku rasa ini adalah waktu yang tepat untuk bersiap-siap. Akan aku siapkan beberapa pasukan sekembalinya dari sini. Aku juga sudah meminta bantuan kepada Kolopaking Kaping Papat untuk mengumpulkan pasukan-pasukannya. Nanti aku akan kembali ke sini beserta pasukan-pasukan itu. Baiklah, mau istirahat atau ketemu langsung dengan Kanjeng Sultan? Ada sesuatu yang harus aku sampaikan, Pangeran Abdurrahim. Aku dengar Ali Basah Sentot sedang dekat dengan Clarence. Isyarat damai dengan Belanda. Itu aku dengar dari beberapa telik sandi. Sepertinya kita langsung menjenguk Kanjeng Sultan sambil membicarakan dana untuk upah para prajurit. Baiklah, mari aku antar ke Kanjeng Sultan untuk cerita tentang Sentot. Sedangkan masalah dana menjadi tanggung jawabku untuk membicarakannya dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Abdurrahim. Masuklah.
Basah Mertonegoro dan Basah Gondokusumo datang menjenguk, Kang Mas. Oh. Mertonegoro, Gondokusumo, masuklah. Ya, ya. Mari, duduklah. Ya, ya, mari, mari. Bagaimana kabar Sinuwun? Alhamdulillah, keadaanku sudah semakin baik. Kalian tidak perlu khawatir. Mertonegoro, bagaimana keadaan Mataram? Mataram belum juga membaik. Ada beberapa perihal yang berubah. Pasukan sedang dikumpulkan lagi untuk kemudian mengatur strategi saat nanti Kanjeng Sultan bisa kembali pulih. Baiklah. Atas izin dari Gusti Allah, aku akan segera pulih kembali untuk melakukan perang. Apabila kesehatanku sudah pulih kembali. Mertonegoro, bagaimana dengan upah prajurit yang kau bawa? Biarlah nanti Dimas Abdul Rahim yang menyiapkan dan membagikan untuk mereka semua. Terima kasih Kanjeng Sultan. Akan segera saya bagikan upah para prajurit. Atas perbincangan tadi dengan Pangeran Abdurrahim, saya dan Dimas Gondokusumo sedang menyiapkan pasukan untuk dibawa ke Romo. Kolopaking Kaping Papat beserta para Demang juga akan saya bawa ke sini. Alhamdulillah. Benar Sinuwun. Semoga panjenengan lekas sembuh dari sakit. Saya akan segera bergegas mengumpulkan bala prajurit yang lain. Ya, tetapi Gondokusumo dan kau Mertonegoro, istirahatlah dulu kalian. Saya tahu kalian lelah menempuh perjalanan panjang menuju ke Romo ini. Istirahatlah kalian. Kalau begitu, saya dan Kang Mas pamit dulu. Iya, iya. Silahkan, istirahatlah kalian. Mari. Abdul Rahim, antarkan mereka. Gusti Basah Mertonegoro, pasukan sudah saya siapkan, kurang lebih 400 prajurit, segera bisa diberangkatkan ke Romo. Terima kasih. Berangkatlah esok pagi seusai sholat subuh. Ada yang harus aku temui lebih dahulu. Nanti aku menyusul. Baiklah, Gusti Basah. Akan segera saya kabarkan kepada prajurit.
Assalamualaikum, Sentot. Waalaikumsalam, Mertonegoro. Aku sampai tidak sadar akan kedatanganmu. Sudah beberapa hari ini aku menunggu kehadiranmu. Maafkan kalau aku mengagetkanmu, Sentot. Ali Basah Sentot. Hanya saja aku mendengar banyak kabar kau sedang berhubungan baik dengan Belanda saat ini. Banyak hal yang sedang aku pikirkan, Mertonegoro. Namun sungguh, hanya kau yang aku tunggu. Aku ingin menitipkan surat ini untuk kau berikan kepada Kanjeng Sultan di Diponegoro. Ternyata benar. Sebenarnya aku masih tidak percaya dengan kabar yang beredar. Aku kira kau juga akan menyusul kami ke Romo. Mertonegoro, biarlah ini menjadi sebuah keputusanku. Baiklah, aku pamit. Akan aku sampaikan surat ini kepada Kanjeng Sultan. Jagalah dirimu. Sampaikan salamku kepada Kanjeng Sultan Diponegoro. Assalamualaikum, Pangeran Abdurrahim. Waalaikumsalam, Wareng. Ada apa? Saya membawakan surat dari Gusti Basyah Mertonegoro yang telah dititipkan kepada Telik Sandi. Sepertinya ini surat yang penting. Ya, bawa sini coba. Ini Pangeran. Ya. Ada apa, Pangeran? Tidak ada apa-apa, Wareng. Ini cuma surat dari Clarence dan Ali Basah Sentot. Baiklah kalau begitu, Pangeran. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ribas? Kenapa kau terburu-buru? Beberapa prajurit melaporkan bahwa keberadaan kita di Romo telah diketahui oleh pihak Belanda. Aku tidak tahu kenapa Belanda memutuskan untuk menyerbu Romo. Menurut kabar yang beredar, itu disebabkan oleh surat yang dibawa oleh Kang Mas Banteng Wareng kemarin. Kita kabarkan ke Pangeran Abdurrahim. Mari kita ke pesanggrahan. Baik. Pasukan, siap! Malam ini kita akan menuju ke Romo.
Abdur Rahim. Iya, Kang Mas. Ada apa denganmu, adikku? Tidak ada apa-apa, Kang Mas. Tidak ada apa-apa. Akhir-akhir ini aku sering melihatmu termenung bahkan meneteskan air mata. Apakah kamu rindu dengan anak istrimu? Tidak, Kang Mas. Kalau kamu rindu dengan anak istrimu, pulanglah kamu ke Mataram. Aku akan mengizinkan. Tidak, Kang Mas. Aku prihatin dan sedih melihat keadaan Kang Mas yang seperti ini. Perjuangan ini harus dibayar dengan tubuh dan ragamu, Kang Mas. Bukan itu, Abdur Rahim. Ini adalah perjuangan. Jiwa dan raga kita ini hanya milik Allah. Inilah yang harus kita lakukan dengan penuh keikhlasan dalam membela Mataram. Agamaku mungkin kurang, Kang Mas. Ilmu agamaku kurang. Ikhlas, Rahim. Kita harus ikhlas menjalankan semua ini. Bukankah kamu juga seorang santri? Dan kamu sudah belajar di Melangi. Kamu adalah adikku, Pangeran Abdur Rahim, yang sangat aku banggakan. Tunjukkan itu padaku. Gawat, rondo wis tekan kono. Ayo, lapor Sultan. Di mana Bukit Sirnoboyo itu, nak Mas? Di barat itu, Bukit Sirnoboyo, Pangeran Abdur Rahim. Ada apa? Jika setelah ini kita perang, kita akan kalah. Aku ingin mati syahid di sana. Kenapa Pangeran berkata seperti itu? Sirnoboyo, Sirnaning Beboyo. Jika aku mati di sana, pemimpin kita, Kanjeng Sultan, akan selamat dari mara bahaya. Apakah Pangeran masih berpikir tentang Bukit Sirnoboyo? Gusti Pangeran, Gusti Basa Mertonegoro, Belanda sudah memasuki wilayah Romo. Kita harus bersiap. Mertonegoro, bawalah prajurit beserta anak mas yang lain.
untuk meninggalkan Romo. Banteng Wareng, Jaya Suroto, bawalah Kanjeng Sultan untuk pindah dari Romo. Pakai jalan yang lain. Mas Adipati dan Mas Pengulu, siapkan prajurit, bawalah panji-panji dan kendaraan perang untuk menuju ke Surabaya bersama saya. Alihkan perhatian Belanda untuk menjaga keselamatan Kanjeng Sultan. Kapiyarso Sartula lumampah samya Kordanya gegirisi Yata Sang Maesa Wikara angluhing raga Sigra lumaksana aglis kumlebet dwaja sru ilang boyo ngarti. Semoga Gusti Allah memberkatimu, Pangeran Abdurrahim. Sang Maesa Adipati, Mas Pengulu, bawalah semua prajurit untuk melewati jalan setapak ini. Saya akan menuju ke Bukit Sirnoboyo. Biarlah mereka akan saya hadapi. Pangeran Abdul Rahim, saya tidak akan bisa meninggalkan pangeran seorang diri. Maaf, bukan maksud saya meremehkan pangeran, tetapi pangeran tidak akan bisa menghadapi Belanda seorang diri. Pergilah. Pergilah. Gusti Allah memberkati Pangeran Abdul Rahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapiyarso Sartula lumampah samya Kordanya gegirisi Yata Sang Maesa Wikara angluing raga Sigra lumaksana aglis kumlebet dwaja. Wahai saudara-saudaraku seperjuangan, aku akan membagi di antara kalian menjadi beberapa pasukan. Kalian pergilah bersama Kanjeng Sultan menuju Wonolarban dengan jalan yang lain. Temui aku di pesanggerahan yang sudah aku dirikan. Nggih, Gusti. Bagi kalian bertiga, ikutilah aku dan Gondokusumo dengan jalan yang berbeda. Aku akan membutuhkan bantuan sesampainya di Wonolarban. Siap, Basa Mertonegoro. Yang di sini segera bersiap. Kapiyarso Sartula lumampah samya Kordanya gegirisi Yata Sang Maesa Wikara angluhing raga Sigra lumaksana aglis kumlebet dwaja sru ilang boyo
ngarti. Niating sunami witi menyebut naning yang sukmo kang murah ing donya mangke ingkang asih ing akhirat pinucitan kena pegat angganjar awelas ayu ngapura wong kang nandang dosa. Di mana pasukanmu yang lain? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pandai Pareng. Sepertinya kita cukup sampai di sini. Segeralah mencari orang untuk membuat pesanggerahan. Baiklah. Banteng Pareng, istirahatlah. Kanjeng Sultan. Apa kalian penduduk sini? Bisakah kalian membantu Kanjeng Sultan? Nyuwun sewu, Ndoro. Apa yang bisa kami bantu? Doro, ini dukun bejat untuk merawat Kanjeng Sultan. Terima kasih. Mari saya antar ke Kanjeng Sultan.
telah aku lakukan. Sepertinya aku harus menyusul Mertonegoro dan mengunjungi Kanjeng Sultan Diponegoro. Hei, untuk siapa buah-buahan itu? Ampun Tuan, saya hanya memberi kepada sanak saudara saja. Alah, tak mungkin kau tak punya maksud dan tujuan dengan buah-buahan ini. Cepat jawab. Kenapa kau ke arah sana? Perkampungan ada di seberang jalan yang akan kau lalui. Doro Banteng Warang, sepertinya saya tidak bisa membawa buah-buahan ke sini lagi. Tadi saya hampir ketahuan oleh beberapa prajurit Belanda. Saya tadi dipaksa memberitahu atas keberadaan Kanjeng Sultan. Saya khawatir mereka tidak percaya dan saya katakan, sepertinya Nyuwun Sewu, Kanjeng Sultan harus segera pindah dari sini. Piye Ki Roto? Ada benarnya apa yang dikatakan oleh penduduk itu. Sebaiknya Kanjeng Sultan harus segera berpindah dari tempat ini. Mari kita atur strategi untuk berpindah dari tempat ini. Tapi tampaknya cuaca tidak mendukung kalau kita berpindah malam hari ini. Ora iso nek tekan sesuk. Belanda selak tekan kene. Di Wonolarban ada markas prajurit Kanjeng Sultan. Akan ku ingat dulu jalan menuju ke sana. Baiklah, mari kita berkemas. Aku tak ngepake barang-barangnya dhewe. Kamu matur ning Kanjeng Sultan. Ya Reng, aku tak matur Kanjeng Sultan. Yo. Matur suwun sanget. Jenengan pun biantu Kanjeng Sultan. Sebaiknya kalian segeralah pulang ke rumah, karena kami akan berpindah malam ini. Sinuwun, sepertinya Belanda sudah tahu tempat ini. Malam hari ini kita harus segera berpindah. Baiklah. Mari kita berangkat. Banteng Wareng, benar ini jalannya? Yakinlah Kanjeng Sultan. Ilmu titen kuat. Duh Gusti, jebule dalan warak Kanjeng Sultan. Banteng Wareng, ilmu titenmu itu loh. Dikon golek dalan ning pesanggeran kok malah lewat dalan warak, Reng. Piye to kuwi, Reng? Wah. Ngapunten Kanjeng Sultan. Jebule mah dalan warak. Sebaiknya kita mencari jalan lain saja. Ayo kita. Ayo. Prajurit, apakah Kanjeng Sultan sudah sampai? Belum, Gusti. Prajurit! Kabarkan kepada prajurit yang lain untuk segera mencari Kanjeng Sultan di sekitar Wonolarban.
bergegaslah dan kembali sebelum tengah malam. Apakah itu Kanjeng Sultan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu. Kalian ini siapa? Saya salah satu prajurit yang diutus Gusti Basyah Mertonegoro untuk mencari panjenengan. Wes rasa kakean takon. Prajurit, ayo terkening pesanggrahan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ger, jagalah selalu tasbih pemberian dariku. Walau nanti aku tidak bisa berada di sini. Jaga dirimu baik-baik, karena kamu adalah seorang pemimpin. Selamat pagi, Sinwon. Bagaimana keadaan panjenengan? Alhamdulillah, Ger. Keadaanku sudah mulai membaik. Bagaimana dengan yang lain? Alhamdulillah, semua baik, Kanjeng Sultan. Apakah Sinwon sudah mendengar kabar tentang surat dari Alibasa Sentot? Tentang surat dari Clarence? Surat dari Clarence? Aku tidak mau mendengar tentang surat itu. Apapun keadaannya, perang tetap harus dilanjutkan. Sampai betul-betul keadaan memungkinkan. Itu sama dengan yang dirasakan Pangeran Abdurrahim menanggapi isi surat dari Alibasa Sentot mengenai ini. Namun Sinwon, Pangeran Abdurrahim telah gugur waktu pelarian ke Wonolarban. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau mengorbankan dirinya untuk mengelabui Belanda, Sinwon. Abdurrahim. Abdurrahim. Saya. Assalamualaikum Mertonegoro. Waalaikumsalam, Sentot. Di mana Kanjeng Sultan berada? Akhirnya kamu datang juga berkunjung. Kanjeng Sultan ada di dalam pesanggrahan. Oh, Sentot. Sentot Alibasyah. Seorang panglima yang sudah terlalu lama meninggalkan medan perang. Kemana saja kamu, Sentot? Atau kamu sudah lelah berperang? Saya menyepi, Kanjeng Sultan. Saya juga harus mencari tambahan uang untuk anak dan istri saya agar mereka tidak gelisah ketika saya tinggalkan di Mataram. Menyepi? Kalau kamu menyepi, seharusnya di hutan, bukan di Mataram. Kalau kamu menyepi di Mataram,
kamu akan berdekatan dengan Belanda-Belanda keparat itu. Dan sekarang, kamu sudah kembali ke medan perang. Itu artinya, kamu sudah banyak uang sekarang. Sepertinya tidak baik jika kita terus berperang, Kanjeng Sultan. Tawaran dari pihak Belanda untuk bersepakat menghentikan perang sepertinya memang keputusan yang tepat. Tidak. Perang tetap harus dilanjutkan sambil menunggu kesehatanku kembali pulih. Bagaimana dengan nasib yang lain? Banyak wanita sekarang menjadi janda. Banyak anak yang kehilangan ayahnya karena tewas di medan perang. Kamu sedang mengkhawatirkan mereka atau kamu sedang mengkhawatirkan dirimu sendiri? Perundingan pun dibuka lebar dilihat dari isi surat Clarence, Kanjeng Sultan. Monggo Kanjeng Sultan menemui Clarence di Panjer. Clarence, kenapa kamu mau bersepakat dengannya? Apakah kamu sudah mengenal baik dia? Korban sudah banyak, Kanjeng Sultan. Bahkan adik panjenengan sendiri pun menjadi korban. Iki. Tombol. Wahid, Ya, Kanjeng Sultan. sepertinya ada yang kamu pikirkan. Apa yang akan kamu sampaikan? Sebaiknya Kanjeng Sultan menerima tawaran dari Clarence untuk berunding damai dengan Belanda. Bagaimana menurut Yai Basaruddin? Saya rasa itu pilihan yang terbaik untuk Kanjeng Sultan. Kawan Clarence, ini surat balasan dari Diponegoro. Dekok. Selamat datang, Clarence. Terima kasih. Aku sudah menerima surat-suratmu. Akhirnya, Pangerang bersedia untuk berunding damai? Banyak syarat yang aku ingin kau tepati, Clarence. Aku tidak ingin perjalananku ke Menoreh tanpa kuda. Aku juga ingin kau menyiapkan kuda-kuda untuk pasukanku. Baiklah, aku akan siapkan kuda-kuda untukmu dan prajuritmu. Clarence,
Aku tidak ingin ada penghormatan-penghormatan tertentu untuk menyambut kedatanganku. Baiklah, namun itulah yang paling cocok untuk menyambut kedatanganmu, Pangeran. Aku dengar The Cock masih berada di Batavia. Aku ingin menunggu kedatangannya di Baglen bagian barat saja. Bukankah jika kita bersama menuju Menoreh, Pangeran, itu akan mempersingkat waktu? The Cock juga akan pulang ke Magelang beberapa hari lagi. Baiklah. Kalau menurutmu, itu yang terbaik. Nanti, di setiap pos, Pangeran akan disambut dengan dentuman meriam. Untuk menghormati kedatangan Pangeran. Laporteran General, Kolonel Clarence en Pangeran Dipenhoro is pas Marnar Menoreh Kam. Goed, ik wil nu terug naar Magelang. Kuda-kuda sedang dipersiapkan di pekarangan. Mari bersiap untuk menuju Menoreh besok pagi, Kanjeng Sultan. Kalau begitu, siapkan segalanya agar besok pagi-pagi kita bisa berangkat. Selamat datang, Sultan. Senang melihatmu sudah sembuh. Jika nanti Sultan diajak untuk ke Magelang, sebaiknya Sultan menolaknya. Karena saya memiliki firasat yang buruk. Terima kasih sudah mengingatkanku. Ich will niet naar Kedu omdat Wastentier, zoals met generaal de Cock wil spreken. Ik wil alleen voor 4 vieren in de Wastentier. Er is geen verkeer.
Besok apa yang akan terjadi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sendika dawuh Kanjeng Sultan. Selamat datang, Pangeran. Sebaiknya Pangeran tidak kembali ke Metese. Alasan saya ingin menahanmu karena saya ingin membuat semua persoalan di antara kita menjadi jelas hari ini. Pangeran Diponegoro in Magelang. Die generals in the offices hebben geen soal politico. Ini harus segera dituntaskan. Untuk urusan politik itu jauh dari keprihatinan Kanjeng Sultan. Dan sebaiknya kita bicarakan lain waktu. Benar. Ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Clarence dan Sentot ketika ada di Romo. Aku minta mereka dihadirkan di ruangan ini. Jenderal de Kock, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin menjadi imam bagi Ratuning Tanah Jawi. Ik zeg du Peron, send de soldaten van Magelang Barak naar residentskantoor. Saya tidak takut mati. Di setiap pertempuran, saya selalu terhindar dari kematian. Mereka para pengikutku hanya mengikuti perintahku. Dan tidak ada yang lain kecuali dibunuh. Saya tidak takut untuk mati. Ik heb geen plan om jou te doden. Lukisan ini menceritakan soal penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Jenderal de Kock pada tanggal 28 Maret 1830. Peristiwa ini terjadi di rumah Residen Kedu yang ada di Magelang. Ketika itu niat semula dari Pangeran Diponegoro adalah untuk silaturahmi di hari kedua Lebaran. Tapi ternyata Jenderal de Kock di perundingan itu mengingkari dan pada akhirnya Jenderal de Kock menangkap Pangeran Diponegoro. Jadi cerita lengkapnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang perjuangan Pangeran Diponegoro selama 5 tahun ketika dia mencoba membela rakyat. Ini adalah sebuah lukisan yang sebetulnya adalah lukisan politik. Di sini Raden Saleh menggambarkan ada sosok dirinya. Dan lukisan ini adalah untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pangeran Diponegoro bukan ditangkap. Posisi Pangeran Diponegoro memperlihatkan bahwa
Dia menatap wajahnya ke bawah. Ini adalah sebuah peristiwa penipuan yang terpaksa harus dilakukan oleh Belanda. Karena pada saat itu kas Belanda betul-betul sudah habis selama 5 tahun lebih. Belanda menggunakan banyak strategi, termasuk membujuk orang-orangnya Pangeran Diponegoro supaya menyerah, kembali ke keraton, mendapatkan jabatan tertentu. Ini adalah sebuah contoh bagi kita semua bahwa perjuangan itu harus dengan persatuan. Bapak ini siapa ya? Sepertinya kita pernah bertemu sebelumnya, Pak. Ayo, kita lihat lukisan yang lain.